Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah, Abu Nawas dan istrinya sedang berkebun di ladang milik mereka. Ladang yang terletak tepat di belakang rumah mereka. Yang tersebut cukup luas untuk menanam hasil bumi dan dapat menunjang hidup keluarga. Sambil menyeka keringat yang mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, Abu Nawas berkata di dalam hati, "Enak betul orang kaya yang bergelimang harta. Mereka tanpa bekerja keras, seperti aku bisa makan enak, hidup nyaman, tanpa harus capek bekerja di ladang seperti aku. Kita sudah mencangkul dari pagi hingga siang. Baru sepertiga bagian saja yang bisa kita cangkul, istriku," Abu Nawas berkata kepada istrinya. Istrinya hanya tersenyum sambil menjawab, "Iya suamiku, kita harus bekerja lebih keras agar 2 hari lagi kita dapat menanam bibit kentang kita." Abu Nawas dan istrinya tak tahu kalau pengawal kerajaan sedang menuju ke rumah mereka. Setelah sampai di depan rumah Abu Nawas, para pengawal kerajaan segera berteriak memanggil seempunya rumah. "Abu Nawas, Abu Nawas, di mana kau? Lekas kemari." Abu Nawas yang mendengar teriakan memanggil namanya bergegas datang. Betapa terkejutnya Abu Nawas begitu mendekat sumber suara yang memanggilnya tadi. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba ia disergap dan ditangkap seperti layaknya penjahat. "Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Apa salahku?" Sambil berontak Abu Nawas berusaha melawan dan melepaskan diri. "Diam kau Abu Nawas. Tidak usah berontak. Kami kesini ditugaskan Sultan untuk menangkapmu," bentak pengawal yang mengikat Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya bisa berteriak dan menangis. "Lepaskan suamiku, lepaskan suamiku. Tuan, apa salahnya sehingga Tuan menangkapnya?" Pengawal yang sedang berusaha mengikat Abu Nawas ke kudanya, ia segera melotot ke arah istri Abu Nawas. "Diam kau. Kami hanya menjalankan tugas untuk menangkap dan menghukum Abu Nawas." Akhirnya dengan diiringi tangis istrinya, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara kerajaan. Abu Nawas hanya bisa mengumpat di dalam hati, "Lihat saja kalian, aku akan balas perbuatan kalian. Istriku, sabarlah, pasti aku akan pulang ke rumah secepatnya." Abu Nawas hanya berjalan terseok-seok dengan tangan terikat. Para pengawal terus tertawa senang melihat penderitaan Abu Nawas. Sambil terus mempermainkan tali ikatan tangan Abu Nawas, sehingga sesekali Abu Nawas terjatuh dan terseret karena kelakuan para pengawal tersebut. Setelah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam dan 3 kali berhenti untuk beristirahat, akhirnya sampailah mereka ke penjara kerajaan. Segera Abu Nawas dimasukkan ke dalam sel yang lembab, kotor, sempit dan gelap. "Hai, sampai kapan aku dikurung di sini? Apa salahku?" teriak Abu Nawas ketika para pengawal itu meninggalkannya. "Pikir saja sendiri, apa salahmu itu? Dan sampai kapan kau di sini? Tidak peduli," jawab pengawal itu ketus sambil berlalu. Abu Nawas hanya bisa menurungi nasibnya sambil berpikir bagaimana cara supaya ia dapat keluar dari penjara itu. Ia teringat istrinya di rumah. Kasihan istrinya. Tentu ia merasa sedih dan bingung atas kejadian yang menimpanya kini. Abu Nawas juga teringat ladangnya yang belum selesai ditanami kentang, dan membayangkan betapa repotnya sang istri mengurus ladang seorang diri.
Setelah lama merenung dan berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Segera ia menulis surat untuk istrinya di rumah. Dan isi surat itu berbunyi, "Istriku tercinta, janganlah bersedih dengan keadaanku sekarang ini. Aku baik-baik saja. Sepeninggalku, tak usah kamu khawatir bagaimana menghidupi dirimu sendiri. Istriku tercinta, ketahuilah kalau kita masih punya simpanan harta karun yang berupa emas, permata, dan berlian. Semua itu aku kubur di ladang kentang di belakang rumah kita. Cobalah kau gali, pasti kau akan menemukannya. Gunakanlah untuk mencukupi kebutuhanmu selama aku di sini. Tertanda suami tercinta Abu Nawas." Setelah selesai menuliskan surat tersebut, Abu Nawas memanggil penjaga dan memintanya untuk mengantarkan surat itu kepada istrinya. Penjaga yang dititipi surat itu penasaran dan membuka surat Abu Nawas. Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang penjaga melaporkan kepada Sultan Harun al-Rasyid. Begitu membaca surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut, Sultan memerintahkan beberapa pengawal untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Para pengawal tersebut diperintahkan untuk menggali ladang kentang milik Abu Nawas dan mengambil harta karun yang ada di ladang tersebut. Tak beberapa lama kemudian, sampailah para pengawal kerajaan di rumah Abu Nawas. Tanpa permisi, mereka lalu menuju ladang kentang milik Abu Nawas. Mereka menggali ladang kentang tersebut. Istri Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa heran melihat banyak pengawal menggali ladang kentangnya. Tetapi dalam hatinya senang karena pekerjaan mencangkul ladang sekarang sudah ada yang mengerjakannya, meskipun Abu Nawas tidak ada di rumah. Sudah seluruh tanah di ladang Abu Nawas digali, tapi tidak ada harta karun yang dijumpai. Akhirnya para pengawal memutuskan untuk menghentikan dan kembali ke kerajaan dan melaporkan kejadian itu kepada Sultan. Abu Nawas dengar para pengawal sudah kembali dari rumahnya, kemudian menulis surat lagi untuk istrinya. "Istriku tercinta, Sultan sudah sangat baik mengirim para pengawal untuk membantu kita mengolah tanah ladang. Sekarang ladang kita sudah dicangkul semuanya. Sekarang kamu tentu lebih mudah menanam kentang. Tidak usah repot-repot lagi mencangkul ladang sebegitu luas. Sabarlah istriku, aku akan cepat pulang. Karena Sultan orang yang bijaksana. Beliau tahu kalau aku tidak bersalah. Pasti sebentar lagi aku akan dibebaskan. Tertanda suamimu, Abu Nawas." Surat itu lalu dititipkan kepada para penjaga untuk disampaikan kepada istrinya di rumah. Dan sesuai dengan dugaan Abu Nawas, surat itu disampaikan ke Sultan oleh penjaga penjara. Setelah tahu isi surat itu, Sultan merasa malu kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang sultan yang berkuasa, tidak sepantasnya lah beliau memenjarakan Abu Nawas dengan alasan yang tidak jelas. Beliau sadar akan kemudian memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Sekian cerita Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Wassalam.